2 dari pasien yang positif COVID-19 di Kalimantan Utara telah dinyatakan sembuh dan negatif dari virus COVID-19 ini. Salah satunya adalah Sartika, pasien dari Bulungan yang berusia 30 tahun. Awalnya Sartika memang baru pulang dari Jakarta dan ia merasa bahwa kesehatannya terganggu. Melihat gejala ini tidak kunjung sembuh, ia pun memeriksakan dirinya dan ditangani sesuai dengan protokol kesehatan pasien COVID-19. Dan setelah menjalani masa perawatan dan isolasi selama 27 hari, sekarang Sartika sudah dinyatakan negatif. Dan berikut wawancara saya dengan Sartika. Jadi sebenarnya Mbak, awalnya itu saya demam beberapa hari dan itu sama sekali nggak kepikiran ke sana kan, karena memang saya punya riwayat penyakit asma. Jadi memang setiap dingin atau mungkin habis melakukan kegiatan yang agak berat itu memang pasti kambuh. Jadi nggak ada pikiran ke sana awalnya. Saya kan ada obat asma yang bisa dibeli di apotek. Jadi beli obat itu di apotek, kok berhari-hari nggak sembuh, nggak berhenti. Biasanya kan kalau udah minum itu pasti udah berhenti. Minum satu aja itu udah berhenti Mbak kan. Nah ini udah 12, 13, 14 kok nggak ada perubahan. Nah akhirnya memutuskan atas arahan ini juga sih Ibu Ina dan teman-teman yang lain untuk pergi berobat. Akhirnya memutuskan ke Mukodim berobat. Sempat dilakukan ini juga sih oksigen kan, penanganan nebul juga karena asmanya semakin parah. Asmanya semakin parah, berobat segala macam. Dikasih pun hanya obat asma biasa. Hari Jumat yang tanggal 20 itu ada orang puskesmas datang untuk ngecek. Jadi mereka putuskan untuk saya ke puskesmas. Nah pada saat itu saya ke sana mengikuti arahan mereka. Tapi karena asma saya kambuh, sesak banget malah. Jadi mereka sempat ngasih penanganan dulu di sana, kemudian baru dirujuk ke rumah sakit. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan di IGD, baru kemudian langsung dibawa ke ruang isolasi. Gitu. Nanti besoknya tanggal 21, 22 itu 2 hari berturut-turut dilakukan pemeriksaan swab. Kemudian 4 hari setelahnya, 6 hari setelahnya baru ada pengumuman kalau saya positif. Kaget ya Mbak ya, karena memang saya pikir awalnya memang saya nggak ada ini sama sekali karena karena memang saya punya riwayat gitu kan, riwayat asma, jadi nggak ada pikiran sama sekali. Tapi mendengar itu kaget karena sebelumnya kan belum ada Mbak ya, jadi maksudnya ibaratnya tuh pikirannya udah kemana-mana. Jadi saya yang pertama otomatis saya mikirnya orang kantor dan orang rumah dan orang-orang yang sudah kontak dengan saya, otomatis pikirannya jadi lebih jadi stres itu kan Mbak, awalnya nangis segala macam. Tapi karena dokternya ngasih motivasi juga kan, katanya pikirannya itu, kalau kata dokternya kalau saya seperti ini terus stres ini kan nangis kan Mbak segala macam, kalau begitu terus saya nggak bisa sembuh gitu kan. Jadi akhirnya sudah perlahan mulai mikirin yang baik-baik gitu. Perawatnya juga alhamdulillah selalu setiap masuk, mereka kan masuk 3 kali sehari nih Mbak, kadang 4 kali. Jadi pagi, siang, sore, sama malam jam 11 biasanya mereka masuk kalau malam. Dan mereka setiap masuk pasti ngasih motivasi buat sembuh, kasih semangat. Kalau menurut saya memang harus dari diri kita Mbak ya, karena sekeras apapun orang lain menyemangati kita, kalau kita yang terpuruk terus gitu kan, kita yang tidak mau bangkit ibaratnya. Seperti saya kemarin misalnya itu setelah dinyatakan positif 1-2 hari itu memang terasa berat sekali karena saya mikirnya orang-orang yang ada di dekat saya gitu kan. Tapi ya karena itu saya harus sembuh gitu kan, karena kalau saya seperti itu terus akan berdampak juga dengan orang lain, apalagi orang tua. Nah kan saya jauh juga dari orang tua. Jadi itu sih motivasinya harus dari diri sendiri dulu, bagaimana keinginannya buat sembuh
Dan tidak lepas juga sih dari teman-teman yang lain yang ngasih motivasi setiap hari. Untuk mungkin bapak-bapak atau teman-teman yang lain yang sementara masih proses pemulihan COVID-19 ini, intinya itu aja sih. Satu, jangan pernah melihat berita-berita yang bisa menurunkan imun tubuh. Itu pertama, karena saya kemarin seperti itu, Mbak. Jadi setiap melihat berita yang sedikit mengucilkan kan, atau menyalahkan kita karena virus ini itu sangat berpengaruh dengan imunitas tubuh. Seperti kemarin yang saya sudah proses pemulihan, Mbak, yang kemarin itu akhirnya tanggal 28 itu saya drop lagi. Akhirnya sesak lagi kan akhirnya. Jadi makanya dari situ saya mikir, wah kalau saya seperti ini gak akan sembuh gitu kan, akan terus-terusan. Pesannya untuk warga Kaltara yang khususnya di Bulungan ya, kita tidak pernah tahu kita akan tertular virus ini di mana, karena kan apalagi sekarang penyebarannya sudah transmisi lokal ya, sudah dari ini. Jadi maksudnya jika sudah diterapkan protokol penanganan bahwa harus social distancing gitu ya, maka kita harus sadar betul bahwa itu harus kita ikuti, karena kita tidak pernah tahu nih kita akan tertular dari siapa dan di mana gitu kan. Jadi benar-benar ketika sudah diterapkan protokol penanganan seperti itu gitu harus diikuti. Dalam penanganan wabah COVID-19 ini, Pemprov Kaltara sendiri sudah melakukan berbagai langkah, diantaranya dengan mengalokasikan anggaran kurang lebih sebesar 109 miliar rupiah, di mana peruntukannya 60% untuk penanganan kesehatan dan 40%-nya untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.